Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penyertaan Bapa atas setiap kita anak-anaknya sesuatu yang pasti. Hari-hari ini dengan kita harus tinggal di rumah, keluarga semua tinggal di rumah, maka ada berita bahwa banyak terjadi pertengkaran antara suami istri, orang tua dengan anak, sehingga kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, jadi bete di rumah aja. Mari kita mau lihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang menasehati kita, bukan hanya sekedar nasihat, tetapi kita terima dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua melihat Mazmur 133 Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan perikopnya persaudaraan yang rukun. Ayat 1 bilang begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah indah dan baiknya. Kerukunan adalah sesuatu yang indah, kerukunan adalah sesuatu yang baik. Mari kita mulai membangun diri kita untuk menjadikan keluarga kita rukun. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa begitu indahnya kalau kita hidup dalam kerukunan. Terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini, betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa keluarga yang hidup rukun itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kerukunan dalam keluarga adalah mengagumkan, kerukunan dalam keluarga itu adalah hal yang menyenangkan. Jika seperti itu, mari mau tidak mau, suka atau tidak suka, lakukan firman Tuhan. Jadi pelaku firman agar rumah tangga kita baik, indah, mengagumkan, dan menyenangkan. Apakah kerukunan itu hanya untuk rumah tangga saja? Firman Allah yang di terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini, untuk ayat 1 bilang begini, kalau umat Allah hidup rukun, tidak hanya keluarga orang percaya harus rukun, tetapi umat Allah, seluruh orang percaya, rumah tangganya, pergaulannya, dimanapun kita berada, kita harus bangun kerukunan Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 dari Mazmur 133 bilang begini, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kata minyak yang baik di terjemahan yang lain dipakai kata minyak wangi berharga. Maksudnya kerukunan itu bernilai tinggi, ada nilainya, dan nilainya itu mahal, berharga. Ini kata siapa? Kata firman Tuhan. Tuhan mengatakan kerukunan itu indah di hadapannya. Tuhan yang mengatakan bahwa kerukunan itu baik. Tuhan yang mengatakan bahwa kerukunan itu mengagumkan, menyenangkan, dan berharga. Jika kerukunan itu sangat menyukakan Tuhan, sangat dipuji oleh Tuhan, maka sebagai orang percaya harus mulai melatih diri membangun kerukunan. Sebagai orang percaya, kita harus menguasai diri kita, mengendalikan diri kita untuk terjadinya kerukunan di keluarga, di lingkungan, di gereja, di komunitas di mana kita ada, dimanapun kita ada. Kerukunan harus diutamakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 bilang begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya membayangkan bagaimana berkat kehidupan yang diperintahkan Tuhan kepada orang-orang yang hidup dalam kerukunan. Saya membayangkannya Bapak Ibu Saudara. Saya pikir seperti apa ya? Saya kepikir begini Bapak Ibu.
Kalau kita lihat film, video atau film lah ya, kita tonton film, pesawat tempur ketika dia lepaskan rudalnya, dia lepaskan peluru kendalinya, maka rudalnya itu akan mengejar sasaran yang harus dituju sampai dia kena, sampai dapat. Demikian juga Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya buat setiap kita yang mau hidup dalam kerukunan, di keluarga, di gereja, dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hiduplah rukun, latih diri kita. Ini saat yang terbaik, mumpung kita ada di rumah terus berkumpul dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak. Kita melatih diri kita untuk membangun kerukunan dalam keluarga. Pada waktunya kita membangun kerukunan di gereja, di lingkungan, dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, pasti Tuhan menolong kita supaya kita jadi orang-orang yang hidup rukun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saya juga mau menyampaikan, hari ini yang sakit semakin sedikit dan yang sembuh semakin banyak, sehingga yang sehat bertambah-tambah banyak. Sehat selalu Bapak Ibu Saudaraku.